Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa pada layar Zoom ya, dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi kerja. Ya. Jadi sebelumnya kita telah melakukan komunikasi atau dalam rangka kesepakatan untuk perkuliahan hari ini. Dan hasil komunikasi kita ini tadi menghasilkan mufakat ya. Keputusannya yaitu adalah hari ini kita melaksanakan perkuliahan dengan berbagai pertimbangan Zoom dengan mengambil data-data responden mahasiswa untuk memilih perkuliahan Zoom. Oke, baik, agar tidak berlama-lama kita segera masuk pada pokok bahasan. Jadi apa tujuan dari pembelajaran kita ini adalah setelah kita mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian komunikasi, aspek komunikasi, sifat mendengar yang efektif, proses-proses komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, rintangan dalam komunikasi, saluran-saluran komunikasi, dan bentuk jendela komunikasi. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran. Jadi secara umum manusia itu merupakan makhluk holistik atau makhluk sosial, pastinya memiliki keterikatan hubungan interaksi satu sama lain dengan manusia yang lain demi kelangsungan hidupnya. Untuk memperkuat keterikatan hubungan tersebut, maka digunakan sebuah alat yang namanya komunikasi. Dengan melakukan komunikasi, manusia bisa saling bertukar informasi satu sama lain di dalam aktivitas kesehariannya. Baik itu di lingkungan keluarga, tempat perbelanjaan, dalam lingkungan sosial, serta dalam suatu organisasi ataupun tempat bekerja. Untuk mencapai tujuan dengan tepat, pastinya diperlukan adanya interaksi melalui komunikasi. Jadi deskripsi gambar ini kita dapat melihat deskripsinya ya. Ini mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan ini, tidak terkecuali dalam melaksanakan aktivitas tempat kerja. Jadi apa itu pengertian dari komunikasi? Nah ini ya, menurut beberapa pakar ini. Jadi dalam organisasi itu, baik pada organisasi pemerintahan, swasta, ataupun kepartaian, permasalahan yang tidak kalah penting dalam jalannya roda organisasi itu adalah komunikasi. Dengan berkomunikasi baik dan benar, maka akan berdampak positif terhadap kinerja dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Komunikasi adalah satu fungsi manajemen dan salah satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam manajemen sumber daya manusia. Seorang manajemen atau manajer yang berhasil, salah satunya harus menguasai komunikasi yang andal, baik itu di kalangan internal maupun secara eksternal. Jadi ada beberapa pengertian komunikasi ya. Secara umum tadi saya sudah menjelaskan komunikasi adalah pertukaran informasi untuk mencapai tujuan. Namun ada beberapa pakar atau ahli yang berpendapat lain ya, tapi tujuannya sama. Jadi menurut Amin Wijaya itu mengatakan bahwa komunikasi adalah proses manusia berusaha membagi arti melalui transmisi atau pengiriman berita atau secara simbolik. Sedangkan Husnaini Usman, dia mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian atau penerimaan pesan dari suatu orang kepada orang lain, baik itu langsung maupun tidak langsung,
secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal. Sedangkan menurut Supomo dan Nurhayati, dia menyatakan bahwa komunikasi adalah proses informasi yang diberikan oleh pihak ke pihak lainnya, agar pihak lainnya mengetahui dan mengerti isi inti dari informasi yang diberikan tadi. Jadi merujuk dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tadi, baik itu secara umum maupun yang pendapat yang dipaparkan oleh ahli, kita bersama-sama bisa menyimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan interaksi sosial, umpan balik berupa penyampaian informasi dari secara individu maupun kelompok kepada pihak lain atau menggunakan media. Direncanakan atau secara kebetulan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku seseorang. Apa saja unsur-unsur komunikasi? Jadi ada beberapa unsur komunikasi. Yang pertama, yaitu adalah sumber, ya, adanya sumber. Di sini sumber itu merupakan orang yang memformulasikan lalu menyampaikan atau mengirim pesan kepada orang lain. Yang menerima pesan biasanya disebut komunikator atau sender atau source, encoder, dan atau pengirim. Lalu yang kedua kita lihat adalah pesan. Pesan itu merupakan suatu informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Pernyataan informasi berbentuk bahasa tertulis, lisan, maupun menggunakan bahasa isyarat yang bisa dipahami dengan jelas oleh komunikan atau komunikator. Lalu ada media. Media ini merupakan sarana berupa alat bantu penyampaian informasi yang dimanfaatkan oleh pengirim dan penerima pesan guna mendapatkan interaksi berupa feedback antara pihak yang melakukan komunikasi. Lalu ada penerima, ya, ini ya penerima. Penerima ini merupakan target atau sasaran dari komunikator. Pihak ini bertindak sebagai penerima pesan atau informasi. Biasa disebut dengan komunikan, ya. Jadi komunikator dengan komunikan. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan orang yang menerima pesan adalah komunikan. Lalu ada efek. Di sini efek itu merupakan pengaruh atau dampak yang timbul sebelum dan sesudah menerima pesan. Dampak ini berupa dampak kognitif, dampak afektif, serta dampak konatif yang memiliki efek positif maupun negatif. Lalu yang terakhir ini ada umpan balik. Umpan balik itu merupakan respon berupa tanggapan yang terjadi setelah menerima informasi. Itu dirasakan oleh penerima dan pengirim pesan, ya. Nah, ini ada manfaat dari komunikasi. Jadi manfaat komunikasi itu yang pertama adalah menciptakan kepuasan kerja. Lalu yang kedua itu adalah menyelesaikan konflik. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja. Nah, itu manfaat dari komunikasi. Bagaimana bisa menciptakan kepuasan kerja? Dengan berkomunikasi, atau bagaimana bisa tiga unsur ini dapat berpengaruh pada manfaat komunikasi. Ya, ketika orang melakukan komunikasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, otomatis pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memberikan win-win solution kepada penerima pesan maupun pengirim pesan. Karena di dalamnya akan menyelesaikan konflik. Ketika konflik selesai, akan menciptakan kepuasan. Ketika kepuasan kerja tercapai, maka
berpotensi untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Nah, ini ada tadi ya, kelompok komunikasi. Komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal ini komunikasi dengan diri sendiri baik disadari atau tidak. Ini interpersonal, bukan interpersonal ya, salah, eksterpersonal ya. Komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Lalu ada komunikasi kelompok. Ada komunikasi publik, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi massa. Nah, nanti saya akan bagikan materinya ini. Lalu merujuk dari situ, apa saja sih aspek-aspek dari komunikasi? Jadi aspek komunikasi ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan manajerial. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, melakukan pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu faktor komunikasi. Ketika seseorang ingin mengendalikan konflik ataupun yang terjadi dalam sebuah perusahaan, maka diperlukan adanya komunikasi. Ya, karena seorang manajer itu memerlukan pertukaran ide, fakta, dan pengalaman dengan orang lain melalui komunikasi. Jadi Stoner itu pernah menyatakan bahwa komunikasi adalah sebagai suatu proses agar fungsi-fungsi manajemen dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sejumlah besar waktu manajer itu dicurahkan untuk kegiatan komunikasi. Jadi berbicara tentang pimpinan puncak ataupun manajer atau manajemen, pasti kita akan selalu berbicara bagaimana caranya membangun suatu komunikasi yang baik agar dapat menghasilkan tujuan yang didamba-dambakan atau yang diinginkan. Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam berkomunikasi? Yang pertama itu adalah suatu perkiraan yang berhubungan dengan aktivitas manajer, yaitu sekitar 75% sampai 90% dari jam kerjanya itu digunakan untuk komunikasi. Sedangkan 7% untuk melakukan tulis-menulis ataupun mengetik, ataupun selebihnya digunakan untuk lain-lain. Di pihak lain, 10% digunakan untuk membaca, 35% itu digunakan untuk berbicara, dan 50% itu digunakan untuk mendengarkan. Komunikasi akan berlangsung dengan baik jika di bidang area komunikasi diperbesar ya. Ini dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu yang pertama, pembukaan diri terhadap orang lain. Nah, di sini pembukaan diri adalah menyampaikan informasi kepada orang lain. Lalu yang kedua itu adalah berusaha meminta umpan balik dari orang lain. Dalam hal ini meminta masukan ataupun rujukan-rujukan yang dapat membangun perusahaan maupun organisasi yang dipimpin. Untuk manajer, jadi khusus untuk manajer ini perlu mengembangkan kepercayaan dengan cara membuka diri terhadap pendapat, perasaan, dan pikiran orang lain, atau membuka jalan bagi orang lain memberikan feedback kepadanya, sehingga bidang pembukaan diri terhadap orang lain akan menimbulkan perbaikan dalam hubungan dengan orang lain. Lalu apa saja hambatan-hambatan di dalam berkomunikasi? Ada 3, ya. Ada 3 jenis hambatan yang mungkin timbul dalam semua situasi komunikasi. Yang pertama itu adalah hambatan semantik, yaitu penggunaan kata-kata yang tidak jelas. Ya, itu yang dinamakan dengan hambatan semantik. Lalu ada hambatan fisik, yaitu hambatan karena suara, jarak, hambatan penghalang, dan volume. Lalu ada hambatan psikolog, yaitu timbulnya emosi. Ya,
timbulnya emosi dalam diri komunikator maupun penerima ini dapat mempengaruhi baik kesediaan maupun kemampuan mengkomunikasikan secara jelas atau memahami suatu komunikasi secara jelas. Lalu apa kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam situasi komunikasi? Nah, yang pertama itu adalah berkomunikasi dengan orang lain yang keliru. Lalu ada berkomunikasi tidak pada saat yang tepat, baik terlalu dini ataupun terlalu lambat. Ini yang sering terjadi ya. Nah, lalu berkomunikasi dengan metode yang salah sehingga tidak mencapai hasil yang dihendaki. Ada juga pesan ini diungkapkan secara tidak baik. Mungkin pada saat ada emosional yang muncul ya, dia mengirimkan pesan atau berbicara di depan orang, namun kondisinya itu tidak baik atau tidak stabil, dan lain sebagainya. Dari Stewart dan Tubbs ya, ada 5 hal yang dianggap komunikasi efektif. Tadi itu hambatan ya. Sekarang efektifnya komunikasi itu apabila menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian, lalu menghasilkan kesenangan, mempengaruhi sikap, menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik, lalu menghasilkan tindakan nyata. Itu ini ya, ada proses dari komunikasi ya. Ini ada dari komunikator ya. Komunikator itu yang pertama itu encoding, lalu menyampaikan pesan, komunikasi, ada pesan decoding. Jadi secara umum proses komunikasi itu akan berjalan dengan baik ketika kedua belah pihak saling memahami dan mengerti tentang apa yang akan dibahas. Proses komunikasi ini memiliki 3 model. Menurut Kate Davis, Sikula, Odiorme, ada 3 proses ya. Yang pertama itu adalah model proses komunikasi menurut Kate Davis. Jadi Kate Davis itu menyatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu metode di mana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Hal ini memerlukan 6 tahap. Yang pertama itu adalah tahapan pertama itu adalah merupakan tahap pengembangan ide, ya. Tahap pengembangan ide. Dalam tahap pengembangan ide ini pengiriman pesan ingin mengirimkan pesannya kepada penerima pesan. Tahap pertama ini merupakan tahap penentuan yang sangat berpengaruh pada tahap-tahap berikutnya. Lalu tahap kedua itu adalah encode, ya, atau encoding ya. Tahapan encoding ini merupakan tahap proses kata-kata, simbol-simbol yang diorganisasi ke dalam bentuk atau ke model sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sender, ya. Lalu ada transmisi atau transmit atau tahap ini merupakan tahap pengiriman pesan yang menggunakan metode dan saluran komunikasi yang dapat diterima oleh penerima pesan. Dalam tahap ini, sender atau pengirim pesan ini perlu memelihara saluran komunikasi agar bebas dari hambatan dengan cara memberikan perhatian kepada penerima pesan atau receiver. Tahap keempat adalah tahap receiver. Jadi bila pendengar atau receiver ini terganggu, maka pesan yang diterima dapat terjadi penyimpangan atau miskomunikasi, di mana jika receiver ini terganggu, maka pesan yang diterima dapat terjadi penyimpangan atau tidak tersampaikan, ya. Jika terjadi hambatan atau gangguan.
Lalu ada yang dinamakan dengan tahap dekode. Tahap dekode ini merupakan tahap pesan yang diterima dapat dimengerti secara jelas atau oleh penerima pesan. Lalu ada tahap use. Ini merupakan tahap terakhir proses komunikasi, yaitu tahap di mana receiver mampu menggunakan pesan yang diterimanya. Jadi disimpulkan bahwa komunikasi ini dianggap efektif jika receiver dapat menerima pesan dengan baik, mengerti, menyetujui, menggunakan, dan adanya umpan balik atau feedback terhadap pesan yang diterima dan sender. Ya. Lalu pendapat kedua, Sikula, ya. Jadi Andrew Sikula, dia mengatakan bahwa proses komunikasi adalah sangat baik dijelaskan dalam bentuk suatu model yang menggambarkan serangkaian tahapan. Tahapannya yang Sikula katakan ini adalah dimulai dari source, encoding, transmission, medium, reception, decoding, dan action. Nah, jadi langkah pertama itu merupakan source, di mana ide atau informasi diubah menjadi pesan dalam bentuk simbol. Lalu langkah kedua itu adalah encoding. Jadi encoding ini merupakan tahap pemrosesan pesan dalam bentuk tulisan, oral, pikiran, fisik, atau bentuk lainnya. Lalu tahapan ketiga itu adalah transmission. Transmission ini merupakan tahap pengiriman pesan dengan baik secara tertulis, isyarat. Saya berbicara melalui saluran komunikasi. Lalu tahapan keempat itu adalah medium. Medium di sini merupakan media saluran dari pesan yang dikirim atau saluran pesan berjalan melalui medium. Lalu ada reception. Jadi reception di sini merupakan tahap di mana pesan diinterpretasikan baik secara langsung maupun berkala melalui medium. Lalu tahapan keenam itu adalah decoding. Jadi decoding merupakan tahap di mana pesan dapat diterima atau dimengerti. Lalu action. Action ini merupakan tindakan nyata terhadap pesan yang diterima. Ya. Lalu ada feedback loop. Feedback loop ini merupakan pengintegrasian seluruh tahap proses dari komunikasi. Jadi banyak ya. Lalu berbicara hal itu, kita bisa melihat jenis-jenis komunikasi, ya. Dari beberapa pendapat tadi itu kita dapat melihat bahwa jenis komunikasi ini dapat dikualifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini dilakukan dengan langsung, di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Ya, misalnya kita berbicara secara langsung kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan komunikasi lisan. Lalu komunikasi tulis. Komunikasi tulis ini dilakukan dengan langsung, di mana komunikator tidak dapat secara langsung menyampaikan pesan. Misalnya melalui surat, melalui WA, melalui pesan lain, dan lain sebagainya. Ini ada teknik komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ketika Anda ingin berkomunikasi secara efektif, dengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan atau topik apa yang disampaikan. Lalu ada yang dimaksud dengan terampil dalam berbicara. Sampaikan sesuatu dengan cara mudah dipahami, bahasa tidak usah terlalu tinggi. Ya. Lalu gaya bicara yang tepat. Bagaimana pembawaan Anda saat Anda melakukan komunikasi kepada penerima pesan. Lalu pastinya itu berpenampilan menarik. Lalu ada juga yang faktor-faktor lainnya itu seperti mengingat namanya orang, menyapa orang dalam tempat berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ini tadi hambatannya. Nah, tadi kita sudah berbicara hambatan. Yang pertama tadi. Nah, ini lalu kita berbicara efektif, menetapkan sasaran, mengenali pendengar, mempelajari tempat dan saran, melakukan manajemen waktu, mempersiapkan bahan, dan mengelola teknik penyampaian. Nah, ini ya,
Apa yang dimaksud dengan mendengarkan efektif adalah seseorang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan konsentrasi dan diikuti disertai usaha untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Nah, ini ada kualitas pendengar, ya. Ini bukan pendengar yang pertama, pendengar yang berpura-pura mendengarkan tetapi sesungguhnya tidak mendengarkan. Contohnya beberapa dari teman-teman yang di sini mematikan kameranya lalu meninggalkan tempatnya, tidak mendengarkan materi, ya. Nah, lalu ada pendengar dangkal, pendengar yang hanya mendengarkan suara tetapi tidak mencoba memahami pesan. Nah, nanti kita akan coba, ya, dari materi ini. Lalu ada juga pendengar yang bersikap kurang perhatian. Pendengar ini yang hanya mendengarkan suara dan memahami pesan tetapi sambil melakukan aktivitas lain. Nah, kayaknya banyak ini di sini. Lalu pendengar dengan sikap sungguh-sungguh, pendengar yang selalu memperhatikan dan memahami pembicaraan sehingga pesan melekat di ingatannya. Nah, sekian dan terima kasih, ya. Saya tambahkan sedikit, ya. Saya tambahkan sedikit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi. Jadi terdapat dua tinjauan faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu faktor dari pihak sender yang disebut pula komunikator dan faktor dari pihak receiver atau komunikan, ya. Jadi faktor dari sender ini terbagi atas keterampilan, sikap, pengetahuan maupun media saluran yang digunakan. Apa itu keterampilan sender? Jadi di sini pengirim informasi, ide, berita atau pesan perlu menguasai cara-cara menyampaikan pikiran, baik secara tertulis maupun lisan. Lalu bagaimana sikap sender? Sikap sender di sini berpengaruh pada receiver. Sender yang bersikap angkuh terhadap receiver dapat mengakibatkan informasi atau pesan yang diberikan menjadi ditolak atau oleh receiver. Begitu pula sikap sender yang ragu-ragu dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap informasi atau pesan yang disampaikan receiver terhadap pesan yang diberikan kepada penerima. Lalu pihak pengetahuan sender. Sender yang mempunyai pengetahuan luas dan menguasai materi yang disampaikan akan dapat menginformasikannya kepada receiver sejelas mungkin. Dengan demikian, receiver akan lebih mudah mengerti pesan yang disampaikan oleh sender. Lalu media saluran yang digunakan oleh sender. Media atau saluran komunikasi yang membantu dalam penyampaian ide, informasi, atau pesan kepada receiver. Sender ini perlu menggunakan media saluran komunikasi yang sesuai dengan menarik perhatian receiver. Sedangkan faktor dari receiver ini yaitu keterampilan receiver, sikap dari penerima pesan, pengetahuannya, ya, dan media komunikasinya. Keterampilan penerima di sini dalam mendengar dan membaca pesan sangat penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat dimengerti dengan baik jika receiver mempunyai keterampilan mendengar dan membaca. Lalu sikap receiver terhadap sender sangat mempengaruhi efektif tidaknya komunikasi. Misalnya, receiver bersikap a priori, meremehkan, berprasangka buruk terhadap sender, maka komunikasi menjadi tidak efektif dan pesan menjadi tidak berarti bagi sender. Maka dari itu receiver haruslah bersikap positif terhadap sender, ya. Sekalipun pendidikan sender lebih rendah dibandingkan receiver, receiver harus tetap bersikap rendah daripada sender. Pengetahuan sangat berpengaruh pula dalam komunikasi. Receiver yang mempunyai pengetahuan luas akan lebih mudah dalam menerjemahkan ide atau pesan yang diterima. Jika pengetahuan receiver kurang, sangat mungkin pesan yang diterimanya ini menjadi kurang jelas atau kurang dapat dimengerti oleh receiver. Lalu apa rintangannya?
Untuk komunikasi, rintangan komunikasi ada beberapa juga ya. Namun Kate Davis dalam Mangkunegara pernah menyatakan bahwa rintangan komunikasi itu ada 3. Yang pertama adalah rintangan pribadi. Rintangan pribadi ini adalah hambatan pribadi yang disebabkan oleh emosi, alat indera yang terganggu, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada norma atau nilai budaya tertentu, baik itu budaya dalam organisasi maupun budaya di masyarakat. Lalu rintangan fisik. Rintangan fisik di sini adalah hambatan fisik yang disebabkan oleh terlalu jauhnya jarak tempat berkomunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dalam hal ini diperlukanlah media komunikasi seperti halnya yang kita lakukan pada hari ini menggunakan video telekonferensi. Lalu ada rintangan bahasa. Rintangan bahasa adalah kesalahan dalam menerjemahkan istilah kata. Misalnya kata atos, di mana sender orang Sunda dalam pesannya memasukkan atos dengan arti sudah. Sementara Seiper orang Jawa, di mana atos itu diartikan sebagai keras. Jadi harusnya ada kejelasan tentang rintangan ini. Umpamanya tadi orang Sunda mengatakan atos yang artinya itu sudah. Sementara orang Jawa ketika mengatakan atos, dia mengartikan bahwa keras. Akibatnya itu komunikasi tidak akan memenuhi harapan. Lalu apa saja sih indikator dari komunikasi? Ini yang terakhir ya, sebelum nanti kita tutup ini, lalu kita join kembali. Jadi ada beberapa indikator komunikasi. Dari beberapa tadi pengertian serta penjelasan-penjelasan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa kejelasan indikator dari komunikasi ini adalah kejelasan dan ketepatan. Jadi yang dimaksud dengan kejelasan dan ketepatan ini adalah komunikasi yang jelas, akurat, serta valid pasti dilihat dari tingkat kejelasan suatu informasi yang diberikan seseorang agar maksud dan tujuan penyampaian suatu informasi ini dapat dipahami dan tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah konteks. Konteks di sini dalam hal ini informasi yang disampaikan berfokus pada kesesuaian suasana kondisi realita yang terjadi di lingkungan pembahasan itu. Lalu ada alur. Komunikasi seharusnya memiliki tahapan-tahapan atau urutan-urutan informasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyampaiannya agar penerima informasi tersebut lebih jelas untuk dimengerti. Lalu adanya kebudayaan. Jadi komunikasi berupa informasi yang kita ingin sampaikan harus menyesuaikan dengan keadaan, bukan hanya sekedar bahasa, cara penyampaian informasi, tata krama, serta etika. Ya, jadi itu tadi adalah materi tentang komunikasi kerja. Ya, itu tadi yang saya jelaskan adalah materi tentang komunikasi kerja. Sekarang saya akan mematikan dulu video. Kita istirahat sekitar 10 menit. Kita istirahat 10 menit sambil teman-teman mendownload materi yang saya sudah share pada Simak, ya. Oke ya. Jadi kita akan masuk kembali setelah 10 menit kemudian. Baik. Apa sudah jelas ya? Materinya sudah di-upload, Pak ya? Saya sudah upload materinya. Coba dicek. Ada yang bisa cek ya? Ada, Pak. Sudah ya? Di Simak sudah ada ya? Iya, Pak, sudah ada. Sudah ada. Oke, sekarang di-download ya. Sekarang di-download dan kita ketemu kembali di link yang sama 10 menit kemudian. Oke? Iya, Pak.